Hasil otopsi wanita korban tewas terpanggang di Tegal, Jawa Tengah menyebutkan korban tengah hamil 3 bulan. Dugaan sementara tim penyidik keduanya sengaja membakar diri karena tak kuasa menanggung malu. Mistisnya itu ada, Mas. Oh, jadi ada. setelah kejadian selang 3 hari itu desa sepi sekali. Berarti pas setelah maghrib pasti nggak ada orang yang berani keluar. Pasti itu karena apa? Ada yang pernah ditampakkan atau dilihatnya si almarhum itu gentayangan, nah istilahnya gentayangan ya, kalau bahasa Jawanya itu ngatoni. Sekitar setengah 3 pagi ya. Saya naik motor kehabisan bensin. Nah setelah saya nonton motor tuh pas di posko itu, pas memang gak ada orang, situasinya pagi, sunyi, gerimis lagi. Saya ditawarin rokok dan saya pun nggak berani noleh. Saya langsung lari dan meninggalkan sepeda motor saya, Mas. Kayak dengar suara, melihat sesuatu gitu-gitu. Ada nggak cerita dari luar sana? Kebanyakan bau, Mas. Oh, bau? Bau yang dia yang identik menunjukkan baunya. Jadi ketika kita mencium sesuatu yang anyir, amis, ya itu ada pasti. Dan itu pun selalu berdua, Mas. Gitu. Pasti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sore hari ini saya sedang berada di salah satu pedesaan ya. Dan di pedesaan ini ada sebuah story yang sangat gimana ya, teman-teman. Ini mungkin juga bisa untuk edukasi gitu ya. Karena di dalam story itu ada sebuah apa ya? Istilahnya tragedi ya. Perselingkuhan yang berujung maut, bukan lagi. Ini serem banget sih, dan ada di beritanya. Tadi kalian mungkin udah lihat ya di berita di depan tadi ya. Nah, sekarang saya sedang ada di lokasi tersebut. Tapi ada yang sedikit berbeda. Saya nggak lagi membahas tentang kejadian tersebut ya. Tapi melainkan ada misteri-misteri yang mungkin gimana ya teman-teman, sempat menggemparkan di desa sini gitu. Mungkin saya bakal tanya satu persatu orang yang berada di sini gitu. Tapi ya udahlah, kita langsung aja cek. Oke teman-teman, di sini ada ibu-ibu. Bu, assalamualaikum. Bu, saya mau tanya, bener nggak sih rumah ini yang dulu masuk berita ya? Iya. Iya bener kan, rumah ini kan, tapi cuma catnya udah diganti ya? Iya, iya. Yang puluhan tahun. Udah lama ya Bu ya? Udah berapa ya? 8 tahun kan ya anak-anak. Tapi sepi rumahnya. Kerja. Oh ada anaknya ya. Bu bener nggak sih itu kan yang di berita itu permasalahannya gara-gara hubungan yang terlarang gitu ya? Iya. Terus berujung maut bunuh diri gitu ya? Iya. Keduanya bener ya? Iya benar. Oh bener. Bu, dan juga di samping sana katanya ada makam, bener ke sana ya? Iya. Makam ya, makam keramat, makam apa gitu Bu? Makam keluarga. Warga, tapi katanya angker banget di sebelah jembatan tersebut ini, bener? Iya, angker banget. Tapi banyak katanya orang di luar yang lewat sini itu katanya melihat sosok berdiri dan menangis gitu di jembatan. Ya tapi ya sing Yang nggak kenal. yang nggak kenal gitu ya. Ya caranya ya aruh-aruh lah. Mungkin gitu ya, aru-aru teman-teman ya, menyapa gitu kalau bahasanya. Kenalan. Iya, jadi tepat di sini ini rumah ibu, nggak tahu ibu siapa sih, boleh tahu namanya? Amyati. Ibu Amiati. Iya, saya syuting nggak apa-apa ya. Sote. Ini di syuting nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya teman-teman. Makanya kita seperti biasa mencari informasi yang mungkin sedikit ada kejanggalan atau membuat heboh peristiwa gitu ya. Nah, di sebelah jembatan sana teman-teman adalah tepat di situ katanya sering banget orang sekitar sini yang mungkin rumahnya jauh gitu ya, yang melintasi sini gitu, gang sini akan melihat sesuatu yang mungkin yang tak terlihat gitulah. Tapi nggak tahu deh, entah itu ada yang juga yang ngomong kalau itu adalah khorin dari korban tersebut, tapi nggak tahu juga gitu. Bu, saya mau jalan-jalan ke makam nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa ya? Tapi nanti, Bismillahirrahmanirrahim. oh Bismillahirrahmanirrahim ya? Ya, kono-kono ya bisa. Waduh, di kono ana. Tapi terkenal angker nggak sih Bu?
terkenal angker? Waduh. Kadang atoni. Waduh. Ya udah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Hah? Orang jualan bakso? Kapan Bu? Udah suwe ya, udah lama ya. Tukang sate lontong. Oh. Cak mono kon jago maghrib. Iya, ada yang beli gitu. Maafin nemen nih. Nyonya kuburan ya. Ya Allah. Pengelor malah. Ada-ada aja ya Bu ya. Pengeloran. Tapi ya gitu lah orangnya ya. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Orang kita Iya. permisi. Oke lah. Permisi, bismillahirrahmanirrahim, permisi. Permisi. Mau jalan-jalan gitu ya. Ya udahlah. Terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, kita jalan-jalan ke sini teman-teman. Mencari apa ya? Misteri yang mungkin. Oh, kok kayak ada makam baru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya kubur. Ya Allah, ini makam baru tah. Ih, baru ini mah. Ih, permisi. Iya makamnya kayak gini-gini teman-teman. Makamnya cuma beberapa. Oh itu mungkin ya. Itu makam. Oh ini makam nih. Oh ada mas-mas di sana. Ada orang di sana. Mancing kali. Karena ini tuh sungai dan di sebelah sini. Oh ini. Ternyata ini teman-teman. Yang katanya ada orang jualan sate. Terus ada yang beli di sini, katanya ada rumah bagus banget, tapi nggak tahu deh kata ibu-ibu yang di jalan itu tadi. Nah tepat di sini banyak makam-makam kuno kayaknya, udah berlumut gitu, kayaknya sih udah puluhan tahun ya. Karena di sana ini ada masnya. Mas, assalamualaikum. Salam. Mas lagi ngapain Mas? Mancing? Iya lagi habis siara Mas. Oh habis ziarah. Oh Mas, saya aduh kenalin Mas. Oh siapa nih? Saya Denny. Iya. Saya Dari sengaja kesini biasa cari-cari informasi yang mungkin gimana ya, menarik untuk kita bahas gitu. Oh, gitu. Mas, kalau boleh tahu Masnya namanya siapa Mas? Namanya Herjo. Mas boleh dipasangin ini, boleh saya ngobrol Ya, sebentar? boleh. Oke. Makanya gimana ini? Dijepitin aja. Iya. Jepitin. Gini. Saya agak Kebalik. Gini. Oh iya. Namanya Lihat Mas kali nih. Mas Harjo ya? Iya Mas Herjo. Oke, jadi Mas Harjo lagi ziarah ya? Siara itu ke makam. Oh, tadi makam yang baru? Iya baru. Ya Allah, iya bener tadi baru teman-teman. Iya. Nah, Mas Harjo, saya Kenapa? mau tanya nih. Iya. Mas Harjo kan mungkin orang sini, bukan sih? Orang sini. Orang asli. sini ya? Iya. Kecil di sini. Kecil di sini. Oke, Mas Harjo, saya mau tanya mengenai dulu kan sempat ada tragedi atau mungkin apa ya, bisa dibilang tragedi ya, karena Iya. itu yang apa ya, mengakibatkan dua orang yang mungkin pasangan sejoli gitu ya, tapi pasangan terlarang mungkin ya, Iya, bisa dibilang gitu ya. Betul. Bener ya lokasinya di sini ya? Betul, itu rumahnya tadi sebelah sana. Iya, kata ibu-ibu di sana juga katanya begitu. Ini iya. rumahnya gitu. Mhm. Masnya tahu nggak tentang itu? Banyak tahu nggak kayaknya? Saya pengen tanya-tanya. Sedikit-dikit mungkin bisa. Kalau kejadiannya sih saya juga waktu itu sempet nyelamatin lah. Oh, Iya, sempet nolongin karena kondisinya waktu itu sekitar jam 6 sore. jam 6 sore. Maghrib berarti? Maghrib, iya, pas Oke. orang itu pada sholat semuanya. Jadi ketika itu saya lagi tongkrongan sama anak-anak. Waktu itu kan saya baru lulus SMA ya. Jadi jam 6 itu masih belum mandi lah. Terus Iya, boleh, pada tolong-tolong, minta tolong. Akhirnya saya sama teman-teman minta tolong sini lokasi. Ternyata memang di TKP itu sudah banyak api yang membesar. Jadi saya nggak sempet nolongin nyampe ke dalam. Akhirnya dari pihak RT memanggil damkar. Begitu. Jadi rumahnya itu sempat terbakar. Kebakar semuanya. Berarti terbakarnya lokasinya di kamar sama di kamar mandi. Iya, gitu. Oke. Dan itu Mas, kalau saya boleh perjelas ya, itu mohon maaf,
ini hubungan terlarang artinya selingkuh ya Mas ya? Selingkuh betul. dengan tetangga gitu. Tetangga itu sebenarnya CLBK. CLBK? Iya. Waduh. Zaman SMP. Cuman pas kebetulan si cowoknya ini dapet ceweknya, istrinya kali sapu juga. Pas kebetulan ketemu mantannya si ceweknya. Tuh akhirnya ya begitulah ketemu mungkin ya. Pas kebetulan juga si cewek ini yang selingkuh ini suaminya ke laut. Oh, kerja di luar negeri. Di luar negeri, betul sekali. Jadi kesempatannya lebih banyak ya. Untuk bisa PTKT lagi. Dan pas itu juga si ceweknya itu jualan sembako kayak rokok dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk modus lah istilahnya. Iya, betul. Wah. Terus gimana Mas? Sempat berarti hubungan tuh ya kurang, saya kalau hubungan kurang tahu ya. Sempat ketahuannya waktu digerebek tuh, kalau ketahuan di rumahnya si perempuan jam 5 sore itu ketahuan sama tetangganya sendiri. Berarti sempat digerebek juga ya? Betul. Sebelum kejadian itu sempat diingatkan lah istilahnya sama warga-warga, bahkan mengelak, berdua ini mengelak si korban, mereka itu mengelak, intinya diingatkan jangan mengulanginya lagi, sampai sumpah Quran dilanggar pun akhirnya terjadi begitu. Kayaknya hubungan udah lama sih itu. Kayaknya nyampe udah lama gitu. Lama iya, nyampe ngisi juga sih. Ngisi ada nyampe. Oh, artinya hamil gitu ya? Nyampe hamil, betul sekali. Oh, nah kalau bicara mengenai kenapa, ada tahu nggak Mas maksudnya kenapa mereka berdua itu memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan kayak begitu gitu? Ada tahu yang nggak? Yang jelas ya, kemungkinan si cewek itu minta pertanggungjawaban dari si cowoknya mungkin. Terus si cowoknya gelap mata, beli bensin, terus mengakhiri hidupnya bersama-sama. Ya Allah. Dan setahu saya juga itu Pak, waktu di rumah sakit di otopsi itu si wanita itu mengonsumsi kalau nggak salah cairan kayak pembersih lantai sebelum meninggal. Oh, Apa sih ya itu namanya, kayak Soklin lah intinya itu. Begitu. Oh, berarti udah direncana ya? Iya, Emang mereka sudah berdua mungkin direncana. udah nekat usia gitu. kandungan itu kalau nggak salah 2 bulan. Ya Allah. 2 bulan. Dan matinya pun terpisah, si cewek di kamar, si cowoknya di kamar mandi. Itu dalam kondisi terbakar. Ya Allah. Tanpa busana. Nah Mas, pasca kejadian itu setelahnya ada nggak Mas kayak semacam kayak mungkin biasanya kan ya tempat-tempat sesudah atau mungkin lebih jelasnya habis ada tragedi gitu kan biasanya ada seperti apa misteri gitu kayak Kalau sepi mistisnya itu ada Mas. Oh, jadi ada. setelah kejadian selang 3 hari itu desa sepi sekali. Berarti pas setelah maghrib pasti nggak ada orang yang berani keluar. Pasti itu karena apa? Ada yang pernah ditampakkan atau dilihatnya si almarhum itu, gentayangan lah istilahnya, gentayangan ya, kalau bahasa Jawanya itu ngatoni. benar. Oh, Dan- berarti ada juga yang melihat. Nah terus apa lagi Mas? Saya juga pernah Masnya pernah? pernah Ya betul Allah. sekali. Dan itu pun pas saya ya waktu muda ya, setengah oleng, sekitar setengah 3 pagi ya. Saya naik motor kehabisan bensin. Oke. Pas nggak sengaja nih saya lewat di tongkrongannya si cowoknya itu yang udah meninggal, jarak sekitar 13 meteran lah, belum sampai di posko yang biasa dia tongkrongan. Baunya itu udah anyir banget Mas, Ya Allah. anyir, amis, ya nggak karuan lah. Cuman saya pikirannya biasa aja gitu kan. Pikiran saya mungkin comberan atau selokannya betul. Nah setelah saya nonton motor tuh pas di posko itu, pas memang gak ada orang, situasinya pagi, sunyi, gerimis lagi. Saya ditawarin rokok dan saya pun nggak berani noleh. Saya langsung lari dan meninggalkan sepeda motor saya Mas. Ya Allah. Iya, dan itu pun nggak saya doang, banyak. Bahkan si cowok ini juga pernah ngerasuk ke istilahnya apa ya, istrinya punya ponakan. Nah ponakannya istrinya itu si cowok ini ngerasukin ke ponakannya. Oh jadi kerasupan gitu ya? Nah, ponakannya. Terus ada
yang disampaikan oleh itu? Yang disampaikan intinya dia punya warisan sepeda motor dijual sama bapaknya sendiri, tapi anaknya nggak dikasih duit hasil jual motornya itu. Jadi dia marah, intinya marah kenapa hasil duitnya itu nggak dikasihkan ke anaknya. Oke. Gitu. Oh, jadi kayak gitu ya? Iya, kalau si cowoknya tuh dominan lebih menunjukkan wujud ya daripada si ceweknya. Kalau ceweknya itu rata-rata orang-orang yang jauh, baru dia berani mewujudkan diri. Oh, ada juga? Ada. Ya Allah. Memang di sini tuh mistisnya banyak mas. Kalau cerita yang nyata ini juga ya Sering gitu ya? berarti seminggu 2 minggu itu memang real nyata, memang dari desa sendiri tuh nggak berani ada yang keluar. Ya Allah. Dan ketika waktu nyurupin ponakannya juga baunya minta ampun mas. Itu Ya, nyata semuanya pada Nyata tahu semua nyata ya? semua, tahu semua. Ya Allah. Kenyataannya memang seperti itu. Masalahnya keadaan tidak suci dan bunuh diri sih, Betul. gitu. Ya Allah. Ya begitulah ceritanya kejadian itu mas. Jadi itu pada intinya begitulah ya. Mungkin Iya, ini intinya. teman-teman untuk edukasi juga buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Pokoknya jangan pernah dan jangan sampailah terrayu sama godaan-godaan seperti itu ya, karena gimana pun juga perselingkuhan itu udah salah besar dalam agama manapun, itu sudah nggak boleh. Nah, ini mungkin jadi sebuah edukasi lah, jangan sampai teman-teman seperti itu. Karena gimana ya, orang yang sudah mengikuti bisikan setan akan mungkin selamanya bakal dibisikin terus, mungkin begitu ya mas ya. Iya bisa jadi. Karena orang bunuh diri itu kan sudah benar-benar tidak punya ini gimana, nggak sadar gitu ya, Pikirannya udah buntu. gitu ya. Dan itu juga pembunuhannya rencana sih udah kelihatan. udah direncana ya Iya, kelihatan. soalnya yang mati duluan tuh si ceweknya, dibakar dulu, mati dibakar, baru cowoknya itu bunuh diri, bakar sendiri kayak gitu. Oh ya Allah. Dan pas waktu warga nyelamatin si rumah itu juga yang masih sekitar 10 detikannya masih ada nafasnya tuh cowoknya mas. Oh ada nafasnya. Iya. Jadi si cowok itu matinya terakhir. Ketika diselamatin, damkar datang, dia masih ada sedikit denyutnya, din ternyata udah nggak bisa ketolong, memang kondisinya udah parah sih. Parah ya. Gitu. Nah mas, boleh kita lihat ini kan pemakaman nih mas ya. Nah boleh kita kesini sebentar. Mas, ini pemakaman apa sih, wali atau apa sih, makam untuk ziarah gitu ya? Ini Atau apa sih? makam sesepuh mas. Oh makam sesepuh. Iya sesepuh. Jadi desa ini tuh punya sesepuh yang agamanya lumayan. Namanya kalau nggak salah Kikirjok. Oh. Kikirjok itu dulu kayak pencuri mas. Jadi memang deweknya dirinya itu pencuri, tapi kalau hasil curiannya itu buat warganya lah. Oh. Jadi kalau nyuri sapi dijual ya buat warganya yang belum makan, yang belum apa. Ya Allah. Oh gitu ceritanya dulu. Iya. Iya Allah, komplit banget teman-teman. Di sini ternyata masnya ini tahu banyak mengenai sejarah di tempat ini, dan cerita-cerita mistis tentunya masnya banyak tahu. Iya. Saya pas banget melihat ada orang di sini lagi. Saya ganggu nggak sih mas sebenarnya? Enggak ganggu. Nggak ganggu. Nah masnya sendirian di sini? Sendirian. Tapi mas warga sini asli ya? Asli. Oke, jadi masnya warga sini asli teman-teman. Mas, kalau bicara tadi masnya kan katanya satu kampung sini mengenai pasca kejadian itu sepi semua ya? Iya betul. Itu ada lagi nggak sih cerita mungkin warga sekitar sini atau tetangganya atau apa? Yang gimana? Yang mungkin apa ya? Kayak dengar suara, melihat sesuatu gitu-gitu. Ada nggak cerita dari luar sana? Kebanyakan bau mas. Oh bau? Bau yang dia yang identik menunjukkan baunya. Jadi ketika kita mencium sesuatu yang anyir, amis, ya itu ada pasti. Dan itu pun selalu berdua mas. Gitu? Pasti itu. Soalnya waktu merasuk di ponakannya sendiri aja pun si wanitanya ikut. Oh gitu? Iya. Nah itu berarti kejadian itu rame banget. Rame Mas? banget pokoknya wis kali sapu. Iya teman-teman. Nah saya juga dapat ini nih mas, cerita katanya di jembatan tersebut katanya sering banget ya ada sosok yang menampakkan diri di situ, bener nggak sih? Betul.
betul. Di situ banyak. Jadi jembatan itu tuh sering ketika kita kalau lewat nggak permisi atau gimana itu bisa bahkan disasarin, Mas. Iya. Jembatannya bisa jadi 3, nanti orangnya jatuh kayak gitu. Oh. Jadi itu apa ya, tukang, kalau nggak salah tukang mie ayam. Tukang mie ayam ya, kalau mie ayam kan kadang yang beli, kalau ada yang beli juga dilayanin ya. Kalau dilayanin ya alhamdulillah berarti ada yang beli. Pas betul. dilayanin ternyata pas dibayar pakainya daun dan dilirik ke belakang orangnya nggak ada. Itu nyata, Mas. Nyata. Ih, di sini seperti nyata di film-film ya. Iya. Ya Allah, Mas, boleh kita ke jembatan sana, Ya, ngobrol ke boleh, sana. boleh. Ayo teman-teman, kita lihat jembatannya yang konon katanya banyak juga nih. Tadi kata Masnya juga ada tukang mie ayam yang sempat berhenti dan melayani jualannya itu, tapi ternyata dibayar dengan daun. Tadi juga kata ibu-ibu yang di sana ada sebuah apa ya? Maksudnya orang lewat jualan sate itu tahu-tahu di dalam makam sini, Mas. Iya, betul. Tapi berarti banyak ya kejadian-kejadian seperti itu ya? Banyak. Ini nggak apa-apa nih lewat-lewat sini, Mas? Nggak apa-apa. Ya udah teman-teman, nggak tahu deh. Kadang-kadang saya itu bingung kalau bikin video pasti dapat narasumbernya itu otentiknya luar biasa. Ternyata orang sini juga gitu. Ini lewat mana? Sini kali. Permisi. Waduh, serem juga sih Masnya lewatnya. Wah. Nah, tepat di sebelah sini teman-teman. Ini jembatan ya, gini ya Mas ya? Iya. Nah, ini teman-teman. Kalau ini dulu jembatannya bambu, Mas. Dulu ini bambu. Bambu sekitar 2003, 2004, 2006 itu bambu. Bambu ini, Bren. Oh, padahal di pemukiman warga ya. Kayak Iya. gini nih teman-teman, nih jembatan. Ini kan kelihatannya udah rame sih, udah banyak rumah. Dulu kan kanan kiri udah bambu semua. Oh, kanan kiri dulu bambu. Iya. Ini juga masih sih. Oh, tuh teman-teman tuh, lihat tuh. Nah, jadi sungainya wih serem ya. Itu ya, serem juga ya. Banyak apa sih namanya? Sampah. Kayak batu-batu gitu. Batu sungai apa namanya lah, nggak tahu. Dalam loh. Sini kalau yang suka nakal lu seringnya duduknya sebelah sini. Yang suka nakal duduknya Iya, sebelah sini. Sini. Nah, Kalau gimana? dari sana itu lu biot otentiknya ini bisa jadi 3 ke sana. Yang asli sebelah sini, yang palsu sebelah sana. Waduh. Jadi, oh makanya ini ditutup mungkin Mas ya? Iya, betul. Oh iya teman-teman. Dan banyak kejadian juga yang nyemplung ya. Iya. Karena itu mungkin gangguan dari bangsa mereka yang memanipulasi jembatannya itu ada 3 dan 2, bukan lagi benar-benar nyata. Zaman-zaman sekarang kalau kita mau nggak percaya, tapi itu beneran terjadi teman-teman. Gimana ya? Nyata. Iya. Ada lagi nggak sih Mas cerita yang mungkin di daerah sini yang Mas tahu? Kalau itu paling kayak macan ya. Macan? Macan. Tapi sebelah sana. Oke. Dia tuh sering nunjuk apa ya istilahnya tuh duduk di tengah jalan. Iya. Tumis ceritanya sih itu memang punyanya sesepuh sini. Oh. Iya. Gitu. Jadi sering gitu ya, Sering. banyak yang lihat. Di sini banyak Mas istilah hal-hal gaib. Kalau zaman dahulu sebelum banyak rumah itu banyak banget. Kayak gangguan dari makhluk, dari keluarga itu banyak. Ya Allah. Cuma kan sekarang udah rame rumah, terus segala sesuatunya udah ditebang kayak bambu. Ini kan udah mendingan lah, nggak terlalu ruwet. Oh, berarti sebelum sekarang dibangun jembatan ini mungkin dulu Iya, terlalu banyak semak-semak. banyak semak belukar gitu Terus ya. belum ada listrik. Oke. Terus untuk yang cerita real kemarin itu kejadian real nyata dan memang menunjukkan eksistensinya dia lah Bukan lagi. gitu. Berarti benar-benar nyata teman-teman. Wah, serem juga. Dan itu pun apa ya namanya ya, orang-orang yang pernah main bergaul sama angkatan gitu pun diajak ngobrol. Oh gitu. Iya, itu dari real nyata sih Mas. Berarti teman-temannya gitu, teman-teman tongkrongan mungkin ya. Teman-teman tongkrongan itu sering diajak ngobrol. Iya, betul sekali Mas. Ya Allah.
Ngeri. Oke lah, mungkin cukup Mas. Saya terima kasih banyak untuk informasinya. Oke, oke. Dan kalau Mas mau beraktivitas lagi, mohon maaf saya tadi mengganggu sebentar Oh ya. iya, nggak apa-apa. Makasih banyak Mas ya. Iya, makasih. Sama-sama. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu aja cerita sore hari ini. Jadi di jembatan inilah yang mempunyai apa ya, cerita-cerita mistis. Kata Mas Harjo itu banyak sekali orang yang dilihatin. Mungkin kayak gitu aja ya. Dan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Ya mungkin atas keterbatasan saya menceritakan hal-hal yang saya tidak tahu, karena saya di sini cuma ingin berbagi cerita gitu ya, dan juga bisa jadikan edukasi juga nih teman-teman. Mungkin jangan sampai lah ya kita mengalami seperti itu. Pokoknya gitu aja, saya Dendeni pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.